Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Sidrap itu pada tahun 2021 sebanyak 25,3%. Kemudian pada tahun 2022 menurut hasil survei dari SSGI mengalami peningkatan sebanyak 27,4% atau 1,9%. Maka komitmen pemerintah Kabupaten Sidrap wajib menurunkan di angka sesuai dengan standar pemerintah pusat yaitu 11-14%. Kami dari BKKBN Kabupaten Sidrap berusaha untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidrap sendiri dengan melibatkan berbagai pihak. Maka pada hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang dari tokoh Ormas Wahda Islamiyah untuk berperan serta dan mendengarkan sejauh mana langkah-langkah dari peran Ormas mengambil bagian menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidrap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ketua DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sidrap. Beliau adalah Al-Ustadz Lukman Ambotuo sebagai Ketua DPD Wahda Islamiyah Sidrap. Baik Ustadz, kami akan bertanya beberapa hal terkait bagaimana langkah-langkah penurunan stunting di Kabupaten Sidrap sebagai usaha ya membantu pemerintah kabupaten, peran daripada Ormas Wahda Islamiyah Sidrap untuk menurunkan angka stunting. Sebagai pertanyaan pertama, kami ingin mendengarkan bagaimana agama Islam memandang stunting itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari BKKBN, kami dari Ormas Wahda Islamiyah Sidrap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami bisa berbincang-bincang dan juga bisa menyampaikan apa langkah-langkah strategis dari ormas kami dalam membantu pemerintah sebagai mitra terbaik kami dalam pencegahan masalah stunting. Ya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa stunting ini adalah sebuah penyakit yang diderita oleh anak-anak kita dalam masalah fisik yang lemah. Ya. Dalam agama kita, dalam agama Islam memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian agar para orang tua itu tidak meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan yang lemah. Dalam Al-Quran sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Maka hendaklah kalian khawatir takut meninggalkan di belakang kalian keturunan-keturunan yang lemah. Ya, para ulama kita dalam menafsirkan ayat ini, ya lemah dalam ayat ini diantaranya adalah lemah dalam sisi fisik. Ya, maka sebagai orang tua maka kita wajib untuk kemudian memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita meninggalkan mereka atau jangan sampai kita melahirkan anak keturunan yang lemah dalam sisi fisik. Maka sebagai orang tua kita wajib untuk memberikan gizi yang terbaik kepada anak-anak kita. Ya. Baik Ustaz,
kami tahu bahwa di Wahda Islamiyah itu juga bergerak di pendidikan. Dan ini sangat terkait dengan stunting, bahwa pencegahannya itu dimulai dari usia dini. Ya, bagaimana di Wahda Islamiyah sendiri ya melalui lembaga pendidikannya, apakah ada langkah-langkah untuk melakukan pencegahan stunting itu sendiri? Baik. Betul sekali, kami di Wahda Islamiyah selain bergerak dalam bidang dakwah sosial, kami juga sangat memperhatikan dalam bidang pendidikan. Ya, kami di Sidrap ini alhamdulillah memiliki beberapa PAUD. Iya. Dan sebagai bentuk pencegahan stunting bagi anak-anak kita di PAUD ini, maka kami memberikan edukasi kepada anak-anak kita, dan juga memberikan edukasi kepada para orang tua. Ya, karena memang tanggung jawab untuk anak itu adalah masih kembali kepada orang tuanya. Maka kita memberikan edukasi kepada orang tua mereka bagaimana bisa memperhatikan gizi anak-anak mereka. Ya, selain juga kita memberikan edukasi kepada guru-guru kita, ya, dan alhamdulillah salah satu lembaga pendidikan kita yaitu di SD At-Tauhid, ya, kami mendapatkan laporan bahwa di SD kami ini, SD At-Tauhid, itu sudah memberikan gizi ataukah makanan gratis kepada anak-anak kita. Ya, memberikan suplemen seperti telur. Ya, dan ini adalah bentuk bagaimana kita berusaha untuk selain dari orang tua mereka yang memang kita selalu edukasi untuk memberikan gizi yang terbaik kepada anak-anak mereka, kami juga dari pihak sekolah juga berusaha memberikan yang maksimal. Ya, tadi sebagaimana yang kami sampaikan, kami juga memberikan kepada mereka makanan gratis berupa telur. Ya, dan tentunya masih banyak lagi langkah-langkah yang lain yang kami lakukan. Kami juga melakukan kerjasama dengan puskesmas. Ya, puskesmas sebagai bagian daripada pemerintah dalam wujud kolaborasi. Puskesmas masuk ke sekolah-sekolah. Ya, masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita dalam masalah kesehatan mereka. Ya. Jadi memang salah satu langkah pencegahan stunting itu, Ustadz, itu memberikan 1 butir telur per hari. Masya Allah. Ada one day one egg, satu telur satu hari. Jadi, alhamdulillah kalau di Wahda sudah melakukan hal itu. Iya, jadi kami sudah melakukan seperti itu. Ada sekolah kami dan mudah-mudahan sekolah yang lain juga bisa mengikutinya. Iya. Kemudian Ustadz, apakah ada dari tinjauan syariat Islam tentang pencegahan penyakit ini sendiri? Iya, baik. Jadi Islam itu adalah merupakan agama yang paling sempurna. Iya. Dalam persoalan stunting, iya, sebagaimana yang kami sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa janganlah kalian meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ya, lemah di sini masuk bagian daripada stunting. Ya, makanya dalam agama kita ini sudah diatur bagaimana supaya tidak lahir anak-anak yang lemah dari sisi fisik. Iya, yang pertama dalam langkah-langkah yang diambil oleh syariat agama kita, itu dimulai dari proses pemilihan pasangan. Iya. Jadi dari proses pemilihan pasangan, ya, ketika Rasul mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian sudah ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Ini menunjukkan bahwa dalam syariat agama kita yang paling diperhatikan adalah dalam pemilihan pasangan. Iya, dalam pemilihan pasangan dalam masalah agama. Iya, dalam masalah agama. Ya, karena tentunya ketika pasangan antara suami istri ini memiliki agama yang baik, maka akan tercipta rumah tangga yang rukun, damai, dan sejahtera. Jadi tentram. Memang Ustadz, di pencegahan stunting itu dimulai dari calon pengantin. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ini sudah sejalan dengan apa yang diatur oleh agama kita. Ya, betul. Ya. Setelah calon pengantin, itu pencegahannya melalui ibu hamil lagi. Iya. Jadi kaitannya tadi dengan apa yang kami sampaikan, ya. Jadi ketika suami itu adalah
adalah orang-orang yang baik agamanya, pasti dia akan memperhatikan istrinya. Ya, betul. Dia akan memperhatikan bagaimana mentalnya, bagaimana kehidupannya. Dan memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhun, bahwa suami itu bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, tentunya ketika seorang ibu hamil, maka yang dia perlukan adalah bagaimana dia memberikan gizi yang terbaik kepada istrinya, dan itu juga akan berpengaruh kepada calon bayinya. Ya, dan itu juga selain rezeki dalam berupa makanan dan seterusnya, pakaian dan seterusnya, itu juga perlu diperhatikan mental istrinya. Ya, bagaimana seorang suami berusaha untuk menjaga mental istrinya agar bayi dalam kandungannya itu kemudian terjaga. Kondisi psikologi. Iya, betul seperti itu. Jadi memang pencegahan stunting itu dimulai dari calon pengantin, Ustaz, kemudian ibu hamil. Setelah itu ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu juga sudah diatur dalam agama kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, jadi bagi para ibu itu diwajibkan untuk menyapi anaknya selama 2 tahun. Artinya dia diwajibkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Memberikan ASI. Ya, memberikan ASI, karena memang dalam ASI itu terdapat gizi yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. Jadi memang ASI eksklusif ini betul. Itu 2 tahun, Ustaz. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kurang lebih 9 bulan di kandungan, tambah 2 tahun setelah dilahirkan. Ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Saya kira cukup, Ustaz, bincang-bincang kita. Alhamdulillah, baik, ternyata untuk pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Sidrap tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah Kabupaten Sidrap sendiri, tapi alhamdulillah tadi kita mendengarkan bahwa Ormas Islam khususnya Wahda Islamiyah juga telah melakukan hal-hal yang bisa membantu kita untuk menurunkan stunting di Kabupaten Sidrap. Dan kita berharap, Ustaz, mudah-mudahan di tahun 2023 ini, amin, stunting bisa kita atasi. Amin. Alhamdulillah, sekira demikian bincang-bincang kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.